Baik, malam hari ini kita sharing, ya, diskusi. Ini bukan hanya untuk Abi dan Umi, tetapi untuk kita semua, termasuk saya. Karena sebentar lagi anak-anak saya juga liburan, harus dibersamai. Termasuk ini juga untuk para asatid ya di Baitul Quran Cirata juga sama. Kita bersama-sama. Ini bagian dari amal soleh kita membersamai generasi. Ayah bunda sekalian, tema pada malam hari ini kita berbicara tentang kurikulum amal soleh orang tua dalam membersamai anak kita liburan pondok di rumah. Kenapa kita hari ini membahas Oh tentang iya, kurikulum liburan? Ini penting. Kalau kita tidak menyusun, tidak membuat kurikulum liburan untuk anak-anak kita, maka anak-anak kita akan membuat kurikulumnya sendiri selama liburan. Cenderung liburan itu kalau anak-anak membuat kurikulum liburannya apa? Aduh, udah capek di pondok. Aku pengen tidur sepuasnya di rumah. Aku mau mau pengen main gadget sepuasnya di rumah kan begitu ya. Aku pengen main sepuasnya di rumah. Betul atau tidak, ayah bunda sekalian? betul, betul. Oleh karena itu, mari kita bersamai anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita selama liburan membuat kurikulum selera sendiri gitu ya. Nah, itu tidak kita inginkan. Tapi ayo kita bersamai, kita buatkan kurikulum terbaik untuk anak-anak kita. Karena eh, di dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini sudah kita berikan ilmu kepada anak-anak kita di pesantren. Maka ujung dari ilmu itu wasjud waqtarib. Di surah Al-Alaq itu gitu. Bagaimana anak-anak kita memperbanyak sujud kepada Robnya. Targetnya itu. Maka kita pastikan di rumah anak-anak kita begitu ya tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, maka kita programkan. Kalau nggak diprogramkan ya, ya itu yang terjadi begitu ya, Bunda sekalian. Nah, hari ini kita belajar tentang hal itu. Baik, izin share screen dulu untuk materi kita pada malam hari ini. Ini kurikulum yang sebenarnya sudah kami terapkan kepada anak kami sendiri begitu ya. Dan Alhamdulillah Allah berikan banyak busro, kabar gembira, kebahagiaan tadi yang disampaikan oleh Abi Musli. Jadi kita sambut anak-anak kita dengan penuh kebahagiaan begitu ya. Dan satu juga saya bukan hanya kebahagiaan ya Bunda sekalian, pernah atau tidak kita berefleksi satu sisi kita bahagia nih anak-anak kita pulang, kita akan bersamai. Tapi ada satu sisi kadang saya juga ketemu anak itu malu. Ada yang pernah ketemu anak malu gitu pulang dari pesantren. Malunya apa? Saya kadang merenungi begini, anak saya amal solehnya makin baik, makin banyak, ibadahnya makin disiplin, hafalan Qur'annya semakin bertambah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Aduh, kok saya di rumah amal soleh saya masih gitu-gitu aja gitu. Kadang malu sama anak saya itu, hafalan gak bertambah di rumah itu gitu ya. Aduh, ini PR gitu ya jadi orang tua. Kan kita harus fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan dengan anak-anak kita. Kadang satu sisi bahagia, satu sisi malu. Ada yang pernah merasakan begitu? Anak pulang itu ada rasa malunya gitu. Tadi kata Abi Musli kita kan berdoa kepada Allah supaya diberikan mahkota oleh anak-anak kita begitu ya. Tetapi kita juga harus berpikir kita juga punya orang tua. Apa kita nggak mau memberikan mahkota kepada kedua orang tua kita juga? Nah, mudah-mudahan walaupun nggak sampai 30 juz, tapi kita dikategorikan apa menjadi ahlul Quran karena semangat kita interaksi dengan Al-Quran. Setiap hari didawamkan tilawah, rutin, ya ditahapi ya, mungkin sehalaman, dua halaman, nambah sampai bisa istiqomah satu juz. Itu dilakukan begitu ya. Karena Allah itu nggak ngelihat apa ya istilahnya berapa banyak hafalan kita. Yang dilihat pertama kali itu berapa lama kita dan ikhlas berlama-lama dengan Al-Quran. Itu yang paling penting, ayah bunda sekalian. Ada beberapa alasan ya bunda sekalian, kenapa kita hari ini membahas tentang kurikulum amal soleh orang tua selama membersamai anak liburan di rumah. Nah,
Kita mulai dari satu tadi, jangan sampai anak-anak kita selama liburan kemudian waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi pastikan anak-anak kita ini meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai anak-anak kita diasuh oleh gadgetnya. Dari pagi sampai sore main game gitu ya, Mobile Legend, FF, PUBG dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kan begitu ya. Jangan sampai atau nongkrong-nongkrong dengan temennya sampai lalai melaksanakan sholat, sampai tidak mengaji dan yang lain-lain. Itu kita pastikan. Maka kita buat kurikulum supaya anak-anak kita tidak disibukkan dengan hal yang sia-sia. Itu satu ya. Kemudian yang kedua kita lihat begitu ya dalil yang disampaikan oleh Rasulullah mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah, dalam keislamannya. Apa yang membuat berubah seseorang gitu ya dari fitrahnya fa'abawahu. Nah, kedua orang tuanya. Artinya di sini ayah bunda sekalian pola asuh yang akan kita terapkan itu akan membentuk identitas dari anak-anak kita. Kalau menurut Rasulullah itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ataupun Majusi itu tergantung pola asuh orang tuanya. Nah, hari ini kita mau sukses atau tidak anak-anak kita di rumah selama liburan, mau digunakan waktunya untuk hal-hal bermanfaat atau dengan hal yang sia-sia itu tergantung pola asuh yang kita gunakan. Artinya apa? Kesoleh-soleh atau tidaknya anak kita itu tergantung kita sebagai orang tua. Nah, maka selama liburan siap atau tidak membersamai anak-anak. Insya Allah siap. Nah, siap mau repot. Insya Allah Allah Insya siap. Allah. Siap, Ustaz. Siap repot ya, karena salah satu keberhasilan kita menjadi orang tua itu harus mau Insya repot. Allah. Mendidik anak, kan membangunkan harus mau repot, menyiapkan sarapan dan yang lainnya itu harus semua repot gitu. Kalau kita mau mengadakan majelis ilmu kan kita harus mengorbankan waktu dan segala macam. Jadi kita harus mau repot. Sebagaimana para guru, Masya Allah ya luar biasa perjuangan para guru di pesantren itu mau repot begitu ya mendidik generasi ini. Nah, selanjutnya ini yang paling penting ayah bunda sekalian, yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tugas pokok orang tua yang tidak boleh berhenti sepanjang hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Tugas kita itu menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi kita pastikan selama liburan dengan anak-anak kita di rumah kita hanya ada perilaku-perilaku ahlu surga. Dipastikan tidak ada yang berperilaku ahli neraka. Itu tugasnya kita. Nah, kita akan melihat dari tafsir Ibnu Katsir begitu ya. Apa yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum naro? Satu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, satu adalah adibuhum. Anak-anak kita dita'dib, dibentuk perilakunya gitu ya, dididik oleh kita selama liburan. Itu tugas orang tua begitu ya. Kalau sebelumnya itu orang tua menitipkan pendidikan kepada Baitul Quran Cirata, nah sekarang liburan dikembalikan lagi, maka tugas-tugas keguruan itu dikembalikan kepada orang tuanya. Sekarang saatnya orang tua bagaimana berperan adibuhum. Nah, membentuk perilaku anak-anak kita. Kemudian alimuhum, mengajari, ya dibuat majelis ilmu nanti di rumah begitu ya, mengajari anak-anak kita. Kemudian kita lihat dari eh, Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, apa makna dari ku anfusakum wa ahlikum naro? Kita peran kita sebagai orang tua satu, pastikan i'malu bi taatillah. Kita pastikan anak-anak kita itu mengamalkan ketaatan kepada Allah. Kita pastikan nih anak-anak kita ini sholatnya disiplin begitu ya. Dengan cara gimana caranya? Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh guru kita, orang tua kita. Ayo kita perlihatkan kepada anak-anak kita betapa bahagianya kita beribadah kepada Allah. Pulang dari masjid itu tersenyum, bahagia. Jangan sampai pulang dari masjid itu wajah kita masih muram. Nanti anak-anak kita melihat, ya Allah, Abi ke masjid ternyata wajahnya muram, tidak bahagia. Harusnya mah pulang dari masjid itu bahagia, kita tuh tersenyum. Bahwa di masjid itu tempat kebahagiaan begitu ya, itu rumah Allah. Jadi dipastikan ibadahnya.
Kemudian wattaqu ma'asyallah. Kita pastikan anak-anak kita menghindari perbuatan-perbuatan durhaka atau maksiat kepada Allah. Ketika main gadget dipastikan tidak mengakses hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian dipastikan ketika main gadget tidak sampai lalai dengan ibadah kepada Allah. Itu dilakukan semuanya. Kemudian yang ketiga, wamuru ahlikum bidzikri. Kemudian kita ajak anak-anak kita memperbanyak zikir kepada Allah. Yunjikumullahu minan nar. Insya Allah niscaya anak-anak kita akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Jadi ada 5 tuh tugas orang tua selama liburan. Betul, mungkin liburan akademik kita libur, tetapi pendidikan tidak libur. Pendidikan apa saja yang diberikan 5. Satu, adibuhum, membentuk akhlaknya, memperhatikan akhlaknya. Kedua, alimuhum, diajari. Ajari bukan hanya sekedar ilmu, tetapi diajarkan tentang ilmu kehidupan kepada anak-anak kita. Kemudian apa? I'malu bi taatillah. Kemudian kita pastikan anak-anak mengamalkan ketaatan kepada Allah. Yang keempat, Ya. wattaqu ma'asiyallah. Dipastikan anak-anak kita tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang kelima, wamuru ahlikum bidzikri. Kita bersamai anak-anak kita memperbanyak zikir kepada Allah. Itu selama liburan. Tadi dengan kerangka kebahagiaan bersama orang tua. Siap atau tidak menjalankan 5 kurikulum ini? Insya Allah. Insya Allah, Allah ya, Ustaz. kita bersama-sama berjuang minta pertolongan Allah. Karena kalau tanpa pertolongan Allah rasanya berat kita menjalani peran ini. Jadi jangan sampai dengan adanya pesantren kita kehilangan peran-peran terbaik, ayah bunda sekalian, dalam membersamai, dalam mendidik anak-anak kita. Karena nanti akan ditanya sama Allah pertanggungjawaban kita di akhirat, apa yang sudah dilakukan dalam mendidik anak. Nah, kita bisa jawab kalau kita sudah melakukan amal-amal soleh terbaik membersamai anak-anak kita. Nah, dari dalil-dalil inilah kemudian kami membuatkan sebuah inspirasi kurikulum yang bisa digunakan oleh ayah bunda sekalian selama liburan dengan Ananda, dengan anak-anak putra-putrinya yang tercinta di rumah. Apa saja? Mari kita akan bahas satu persatu. Oh, sebelum ke sana nih saya lupa. Jadi kalau melihat penjelasan seperti ini, maka kita harus sama nih, sepakat dulu. Jadi makna liburan itu, ayah bunda sekalian, jadi makna liburan pesantren ini bukan bebas, begitu ya. Tidak beramal soleh, tidak murojaah, dan yang lainnya. Kita maknai liburan anak itu adalah hanya sekedar pindah tempat beramal soleh dan ganti guru saja. Sepakat atau tidak? Sepakat. Kakak. Sepakat atau tidak? Sepakat. Baik. Yang Sepakat, tadinya Ustaz. yang tadinya anak beramal soleh di mana? Di pesantren nih, dibersamai para guru dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, sekarang ketika liburan, amal-amal soleh itu dilakukan di rumah. Ya, dibersamai oleh siapa? Dibersamai oleh guru utamanya. Siapa? Kita, orang tua. Jadi bukan liburan tuh bebas ya. Jadi hanya pindah tempat saja beramal soleh dari pesantren ke rumah dan ganti guru. Yang tadinya dibersamai oleh ustadz dan ustazahnya, sekarang dibersamai oleh kita orang tuanya sebagai guru utama bagi anak-anak kita. Nah, jadi sekali lagi kami tanya, ini ayah bunda sekalian siap membersamai anak-anaknya selama liburan? Berapa Insya lama? Allah, Insya siap, Ustaz. Insya Allah. Allah, siap Baik. Ustaz. Insya Allah ya. Siap, harus siap. Nah, apa saja kurikulumnya dari tadi yang disampaikan dalil-dalil dari Rasulullah? Satu, kita akan mengembangkan peran anak sebagai hamba Allah. Nah, tadi kan karena harus taat kepada Allah, ibadahnya kita perhatikan. Kemudian yang kedua, peran yang harus dikembangkan anak sebagai diri sendiri. Nah, bagaimana anak-anak dijaga fisiknya, dijaga hatinya, jiwanya, dijaga akalnya. Nah, kita harus ada programnya di rumah nanti ya. Kemudian anak sebagai anak. Bagaimana cara memuliakan ayah, bagaimana cara memuliakan bunda, bagaimana cara memuliakan kedua orang tua. Itu harus diprogramkan, dilatih anak-anak kita memuliakan kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat adalah anak sebagai makhluk sosial. Tadi yang disampaikan oleh guru kita. Bagaimana anak-anak diajarkan oleh kita memuliakan saudaranya, adiknya, kakaknya, mulai majak main, bercanda, dan yang lainnya. Kemudian bagaimana anak kita diajarkan memuliakan tetangga.
Anak kita diajarkan bagaimana memuliakan guru-gurunya. Yang dahulu mungkin di SD, guru ngaji dahulu dimuliakan, disilaturahimi oleh kita ya dengan anak-anak kita. Dan kemudian bagaimana anak kita mulai dilatih amal kemasyarakatan. Hasil didikan pesantren dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ya minimal ngajar ikro di masjid, di madrasah, atau menjadi muazin, atau belajar kultum, membacakan hadis begitu ya ketika badak sholat di masjid itu bisa dilakukan. Nah peran-peran ini kita harus programkan selama liburan sehingga amal soleh yang sudah dilakukan, ilmu yang sudah didapatkan di pesantren bisa dirasakan oleh semua pihak, baik keluarga ataupun masyarakat terdekat. Baik, Ibu sekalian kita akan detailkan satu persatu ya kurikulumnya. Satu, anak sebagai hamba Allah. Program apa yang harus kita gulirkan di rumah? Nah, ayah bunda sekalian, menggemburkan iman anak-anak kita. Itu penting. Gimana caranya menggemburkan iman anak-anak kita di rumah? Nah, orang tua mulai nih membiasakan setiap ngobrol nih dengan anak-anak kita, obrolan apapun itu harus selalu dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan kekuasaan Allah, dikaitkan dengan Rasul-Nya, dikaitkan dengan kebaikan, keburukan, surga dan neraka, pahala dan dosa. Makanya lihat ketika Rasulullah berdialog dengan anak-anak usia balik, usia remaja, fazilah ya fazka. Itu selalu dikaitkan dengan Allah. Nanti kan anak-anak akan banyak cerita ya, ibu dan sekalian. Waduh, di pesantren ini ada teman yang begini dan begitu. Nah, yang diperlukan oleh anak adalah cara kita merespon cerita anak begitu loh. Satu pasti ada empati dulu begitu ya, didengarkan dengan baik apa sih ceritanya. Nah, setelah itu tolong diresponnya itu dengan dialog iman. Supaya apa? Ini menggemburkan iman anak-anak kita. Kalau anak-anak kita imannya gembur, maka akhlaknya akan baik, insya Allah. Gimana cara meresponnya? Misal contoh ini ya, kalau sesuatu peristiwa dikaitkan dengan Allah. Misalnya anak cerita, tahu gak Umi, tadi di pesantren tuh, teman sekamar ada yang begini, begitu ya. Misalnya ada yang melakukan keburukan misalnya. Bagaimana cara kita merespon? Nah, rata-rata kan kalau kita merespon, masa sih ada teman kayak gitu? Udah kamu pindah kamar aja. Nah, itu mah kurang berdaya begitu ya, ngerespon kayak gitu. Tapi gimana cara kita merespon? Harusnya begini. Nah, berarti betul terbukti Quran itu. Artinya setan itu ada. Nah, teman kamu itu sebenarnya baik, tapi digoda oleh setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jangan-jangan teman kamu dibisikin keburukan oleh setan dan ngikutinnya. Jadi setan itu ada itu, terbukti ayat Quran. Nah, gitu ya. Jadi dikaitkan dengan ayat Quran. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, makanya Allah mengajarkan konsep tentang apa di surah Al-Asr, saling menasehati dakwah. Nah, kalau ada teman kamu kayak gitu, kamu dakwahi. Kamu berani mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar sehingga anak-anak itu punya inputan, bunda sekalian. Umi Abi, ketika ngelihat temannya kurang baik, berperilaku baik, bukan dijauhi tapi, aduh saatnya saya mendakwahi, menasehati teman saya. Itu konsepnya begitu, gitu ya. Bukan dibiarkan atau dijauhi, kemudian siapa yang mendakwahi temannya kalau dijauhi semua? Betul atau tidak? Betul. Nah, jadi dikaitkan begitu ya. Sama nanti begitu ya, banyaklah cerita-cerita. Kalau itu dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Nanti misalnya Umi dan Abi nih mau ngasih uang ke anaknya untuk jajan. Tolong ada dialog imannya. Misal contoh, nah ini uang buat jajan kamu. Ini harta yang halal. Itu harus tahu anak tuh. Harta yang boleh digunakan adalah harta yang halal. Kita sampaikan. Dan Abi itu dapatkan dengan cara-cara terbaik. Sesuai dengan syariat. Jadi anak tahu, oh harta yang digunakan yang boleh itu harta halal dan harus didapatkan dengan cara-cara yang benar. Kemudian hari ini Abi berikan kepada kamu buat jajan, maka kamu gunakan untuk hal-hal yang hanya disukai oleh Allah saja. Itu harus disampaikan. Jadi anak ketika dikasih uang itu bukan dibelikan buat top up game dan yang lain-lain gitu ya. Jajan sembarangan, tapi anak jadi tahu dari ayahnya, oh saya hanya boleh gunakan uang ini karena halal, maka digunakan untuk hal-hal yang disukai Allah saja. Sehingga ketika anak mau jajan tuh ingat dengan nasihat ayahnya, abinya. Kira-kira kalau beli ini Allah suka nggak ya gitu ya? Allah ridho nggak ya? Jadi ada masukan inputan yang berkualitas kepada anak-anak kita.
Termasuk kalau mau ngasih gadget, boleh lo ngasih gadget liburan silakan. Nanti aturannya yang jelas, batasannya yang jelas. Tapi harus ada dialog imannya. Misalnya begini, dikaitkan dengan surga dan neraka misalnya. Nah, ini handphone boleh kamu gunakan. Abi pinjamkan kepada kamu untuk digunakan. Tetapi nah ingat, handphone ini bisa bisa membawa kamu ke dalam surganya Allah dan bisa membawa kamu ke dalam nerakanya Allah. Kalau kamu gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk kebaikan, maka Allah akan ridho dan ini bisa mengantarkan ke dalam surga. Tetapi kalau kamu gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, kamu akses hal-hal yang dilarang oleh Allah, bisa saja handphone ini mengantarkan kamu ke dalam nerakanya Allah. Bukan hanya kamu yang masuk neraka, bisa jadi juga Abi sama Umi ke bawah karena Abi yang memberikan handphone ini. Jadi tolong handphone ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar dikasih aja itu handphone. Anak harus tahu aturan mainnya seperti apa. Sehingga walaupun jauh dari kita, begitu ya, ketika main gadget, anak ingat dengan nasihat kita. Oh, handphone ini hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena bisa menyebabkan kita masuk surga atau neraka, kan begitu ya. Jadi itu harus ada tuh obrolan-obrolan itu selalu dikaitkan. Apalagi nanti jalan-jalan kemana ke laut, jalan-jalan, lihat laut, ayat-ayat yang sudah dihafal oleh anak-anak kita, dibacakan bagaimana Allah berbicara tentang laut. Bagaimana Allah berbicara tentang gunung? Apa sih fungsi gunung di dalam Al-Quran? Apa sih fungsi tanah dalam Al-Quran? Jadi ketika anak melihat semua ciptaan Allah bukan hanya sekedar melihat keindahannya saja, tapi di situ ada kisah orang-orang terdahulu. Di situ ada pelajaran, ada hikmah. Di situ ada kekuasaan Allah. Bahkan kalau anak-anak ditanya, nah apa sih fungsi tanah? Kalau kita kan sekarang baru belajar secara ilmunya saja, ya dari ilmu IPA dipelajari fungsi tanah, tapi nggak disebut nama Allahnya ketika melihat tanah. Nah itu nggak boleh sampai terjadi. Salah satu fungsi tanah dalam Al-Quran adalah alat untuk menghukum orang-orang yang durhaka kepada Allah itu. Ya, ya kayak Korun dan yang lainnya kan begitu ya. Sehingga anak ketika melihat tato ingat kisah-kisah orang terdahulu yang durhaka kepada Allah. Jangan sampai terjadi kepada kita begitu ya. Jadi melihat tanah itu melihat kekuasaan Allah. Jadi harus dikaitkan tuh semua hal, nanti obrolan apapun begitu kegiatan dengan anak di rumah apapun selalu dikaitkan Allahnya disebut. Karena Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi harus disebut nama Allahnya supaya apa? Imannya menjadi gembur. Jadi melihat apapun begitu ya, itu selalu ditangkap dengan imannya, dibaca dengan imannya. Kalau imannya sudah tumbuh dengan subur, maka kita menanam biji kebaikan apapun kepada anak kita, insya Allah akan berbuah. Nah, hari ini kenapa kita menanam banyak kebaikan kurang berbuah begitu ya? Karena bisa jadi jiwa dari anak-anak kita masih belum gembur imannya. Makanya lihat syarat di bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan berhasil dari Ramadan itu syaratnya man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Ya harus didasari dengan iman. Maka tugas orang tua selama liburan ayo ngobrol dengan anak tetapi selalu obrolannya direspon dikaitkan dengan Allah. Dapat poinnya, ayah bunda sekalian? Dapat. Siap Dapat. mengajak ngobrol dan dikaitkan selalu dengan Allah. Insya Allah. Nah, ketika makan nih, makan satu meja sambil ngobrol, diajak dialog anaknya. Nah, apa bedanya kita dengan orang non-Muslim? Kan kita sama-sama makan. Makan nasi, makan buah, makan lauk. Apa bedanya kita, orang yang beriman kepada Allah dengan yang tidak beriman kepada Allah? Itu mulai diajak dialog, supaya anak kita bukan hanya sekedar makan, tapi ada maknanya di situ ketika makan, begitu ya. Anak kita jauh lebih banyak bersyukur lagi kepada Allah ketika makan itu. Bedanya apa? Barokahnya, nak. Makanya kita diperintahkan berdoa supaya apa yang kita makan menjadi kesehatan bagi kita. Kemudian kita punya tenaga supaya kita bisa beramal soleh lebih lama lagi. Kita kemudian menikmati sholat-sholat kita. Kita bisa berlama-lama dengan Quran kita. Lewat apa? Karena ada energi dari makanan yang kita makan hari ini. Jadi anak itu tahu, oh makan itu untuk apa? Bukan hanya untuk kesehatan, tetapi supaya kita memperbanyak amal soleh. Gitu. Jadi harus ada dialog-dialog seperti itu. Begitu ya, ayah bunda sekalian, maka anak-anak kita akan jauh lebih berdaya gitu ya menghadapi peristiwa apapun. Semuanya jadi positif. Ternyata oh semua hal itu diatur oleh Allah.
Kita ya bunda sekalian ya, jadi diajak ngobrol nih. Saya pun selalu begitu ya, ngajak ngobrol anak saya itu selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah, dengan Allah supaya imannya itu tumbuh dengan subur. Hari ini ayah bunda sekalian, anak-anak kita kenapa masih berat menghafal Al-Quran? Bisa jadi imannya belum terlalu gembur, cinta kepada Qurannya belum tumbuh dengan baik. Kita tumbuhkan. Tadi ya, tumbuhkannya itu dengan dialog. Karena kita lihat semua para nabi dalam Al-Quran itu dialog dengan anak-anaknya dan selalu dikaitkan dengan Allah. Nabi Daud ketika ngumpulin anak-anaknya berdialog sebelum meninggal, sebelum wafat beliau, apa kalimat beliau? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal, aku wafat. Jadi ada semuanya dikaitkan itu dengan keimanan. Nah, itu harus dilakukan ya, ya Bunda sekalian. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti ketika di rumah menggemburkan iman anak-anak kita, membuat majelis ilmu. Ini kalau perlu, ya Bunda sekalian, ada ruangan yang dikosongkan di rumah. Nah, untuk jadi kelas pembelajaran dengan anak-anak kita. Kita sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah di ruangan itu. Kita membuat majelis ilmu dengan anak-anak kita di situ. Kita membuat majelis zikir tuh pagi dan petang dengan anak-anak kita di situ. Untuk ibadah bareng itu. Ya, jadi ya, untuk tadi supaya anak kita itu taat taat kepada Allah bersama-sama satu keluarga begitu ya. Membuat majelis ilmu. Kan majelis ilmu itu barokah. Kenapa barokah? Karena dihadiri oleh ribuan malaikat. Nah, kita hadirkan tuh ribuan malaikat itu di rumah-rumah kita dengan membuat majelis ilmu dengan anak-anak kita supaya rumah kita jadi barokah. Kalau udah barokah, Masya Allah akan banyak kebaikan di rumah kita itu ya. Keluarga harmonis, rezeki lancar, dan yang lain-lain. Nah, kita membuat majelis ilmu. Waktunya, nah disesuaikan ya, Bunda sekalian. Kalau bisa pada maghrib. Kalau nggak bisa belum pulang kerja, abinya bisa pada isya. Atau sebelum berangkat kerja, pada subuh tuh. Habis dari masjid, pulang ke rumah sambil persiapan, bundanya menyiapkan sarapan buat abinya. Nah, abinya dengan anak-anak kemudian membuat majelis ilmu. Itu bisa dilakukan. Majelis ilmunya apa? Untuk menggemburkan iman harus mentadaburi ayat-ayat Allah. Begitu ya, ayo bunda sekalian. Sebelum liburan nih membeli dulu Eh, buku-buku tafsir ya, minimal juz 30 tafsir terjemahan untuk dibaca bareng-bareng, ditadaburi satu ayat aja sehari begitu ya. pipis dulu kalau mau bobo. Punya atau tidak tafsir, buku tafsir ya, satu juz lah, juz 30 untuk bisa ditadaburi bersama anak Anda. Nah, kalau belum, nah sekarang mah banyak ya bisa pakai AI gitu. Di internet dicari tapi referensinya yang diperhatikan kan gitu ya. Pipis. Atau yang kedua, ketika berkumpul dengan keluarga, nah membacakan kisah orang terdahulu karena seluruh ayat Quran itu hampir semuanya ketika fase Makkiyah itu isinya kisah-kisah orang terdahulu. Itu isinya itu ya. Supaya mendapatkan hikmah di sana pelajaran ibroh begitu ya dari kisah orang-orang terdahulu untuk menggemburkan iman dari anak-anak kita. Nah, itu bisa dilakukan, tapi cari ayat-ayat yang relate dengan kehidupan Ananda supaya lebih menarik. Ketika Ananda sudah mulai balik kan mulai suka dengan lawan jenis tuh. Bisa diceritakan apa? Kisah siapa kira-kira yang relate? Ayat apa? Surah apa yang relate dengan kehidupan Ananda remaja? Nah, suruh ngapain itu? Ayo, surah apa yang relate dengan kehidupan Ananda remaja? Ditadaburi bareng-bareng dengan kita bersama kita orang tua. Iya, Sholat Id kurang kali Pak Ustaz. adik satu. Ah, Banyak ya, salah satunya bisa kita mentadaburi surah Yusuf. Bagaimana anak muda itu, godaan lawan jenisnya luar biasa dan bagaimana bisa mengendalikan syahwat itu kita belajar dari Nabi Yusuf. Ananda itu belajar, dibacakan ayat-ayatnya, ditadaburi bareng-bareng, dibaca misalnya tafsir Ibnu Katsir, kemudian dikisahkan oleh kita, diambil pelajarannya bareng-bareng, supaya anak-anak kita tuh mendapatkan inputan-inputan iman begitu loh, yang relate dengan kehidupannya banyak lah ya, gitu ya, bisa kita ambil kisah-kisah orang terdahulu yang relate dengan kehidupan anak-anak kita. Itu dalam rangka menggemburkan iman itu dilakukan. Ya sambil bercanda, ketawa gitu ya. Sambil membangun bonding dengan Ananda kan seru Nah, begitu ya. Obrolannya itu berkualitas. kelas, Nah, kemudian contoh. selanjutnya, ayah bunda sekalian, yang kedua, bagaimana kita mengembangkan peran anak sebagai hamba Allah yang kedua, mendisiplinkan Kita salah. ibadah. Jadi liburan tuh jangan sampai libur juga ibadahnya, tidak. Kita bersamai. Nah, tapi dengan syarat tadi tetap dengan kegembiraan ya, ibunda sekalian, bahwa kita taat kepada Allah, sholat begitu ya.
Menyembah Allah itu dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan begitu loh. Bukan sebagai beban begitu ya ibadah itu, tetapi perlihatkan ke Ananda bahwa kita dengan kita taat kepada Allah kita bahagia, hidupnya tenang begitu ya. Dan penuh dengan senyuman, tidak ada kemudian ekspresi marah begitu ya, ngancem-ngancem, itu kurang bagus begitu ya. Satu, sebelum kita, ayo Bunda sekalian, ini ya, sebelum kita membuat target di rumah begitu ya, ibadah itu tolong diajak dialog dulu, wasyawirhum fil amr. Nah, kita liburan betul ya, nggak sekolah, nggak belajar akademik gitu ya. Tapi Saran. masalah bab ibadah kita harus terus lanjutkan di rumah. Nah, gimana caranya membangun kesepakatan dulu dengan Ananda, dengan anak-anak kita. Nah, kira-kira nih selama liburan target kita Qiyamul Lail di rumah berjamaah dengan keluarga berapa kali ya, Nak ya? Kamu sanggup berapa kali gitu ya? Terus kita sanggup sehari kalau tilawah sanggup berapa juz atau berapa halaman? Kemudian saum sunnah berapa kali sanggupnya dalam 2 pekan begitu ya? Sesuai dengan kemampuan saja anak endaknya ya, disesuaikan kesepakatannya. Ya, Tapi kita pun harus mampu Al Lintang, melakukan itu. kelas Jangan 11. sampai anandanya saja yang Men, kemudian kita apa Siapanya itu? namanya ditargetkan, tetapi kita tidak menjadi contoh. Ini nggak akan berhasil. Jadi disepakati dulu targetnya, termasuk konsekuensi kalau tidak kemudian tidak melakukan target-target tersebut. Nah, ini harus dilakukan karena memang gimana lagi begitu ya, dalil dari Rasulullah begitu, ketika anak diperintahkan sholat usia 7 tahun nggak mau sholat di usia 10 tahun kan sudah wadribuhum alaiha. Artinya harus ada ketegasan bab ibadah, apalagi yang wajib bab sholat begitu ya. Nah, ini disepakati dengan anak-anak supaya enak nantinya. Kita punya target begitu ya, anak pun tahu targetnya seperti apa di rumah bab soal ibadah kepada Allah. Selanjutnya, ini peran ayah, nih para ayah, halo gitu ya. Ini ayah mengajak dan membersamai ya. Jadi pola asuhnya bukan disuruh ya. Nah, udah sholat belum? Nah, ditanya bukan begitu. Nah, 5 menit lagi mau azan zuhur. Yuk, siap-siap kita sholat ke masjid. Jadi diajak, dibersamai. Bukan disuruh. Nah, sudah murojaah belum? Bukan begitu. Nah, ayo hari ini kita belum bertilawah. Ayo kita tilawah bareng yuk, bareng Abi. Gitu. Jadi bukan disuruh ya. Ayah bunda sekalian, tapi diajak, dibersamai. Ini siap atau tidak? insya Allah. Gitu ya. Itu harus begitu. Jadi ayahnya harus berperan begitu, begitu ya, bukan disuruh, Insya diajak. Allah. Kita sama-sama belajar soleh, gitu ya. Liburan ini sama-sama belajar soleh dengan anak-anak kita. Bundanya juga sama. Nah, bundanya mengajak anak perempuannya. Kalau nggak ke masjid, bareng abinya di rumahnya. Ayo nak, 10 menit lagi mau azan. Ayo kita siap-siap, kita beribadah kepada Allah. Dengan senyuman. Supaya menyembah Allah itu benar-benar ada kebahagiaan. Apalagi buat anak perempuan, mohon maaf sekali ayah bunda sekalian, kita harus benar-benar memperhatikan anak perempuan kita bab sholat. Kenapa? Nah, untuk perempuan, walaupun ini laki-laki juga harus begitu ya, tapi perempuan ini ada siklus bulanan, datang bulan, head begitu ya. Maka tolong diingatkan kepada anaknya dengan para bunda. Nah, anak perempuan ini ada waktunya datang bulan. Kamu kan nggak tahu datang bulan itu jam berapa, hari apa. Jangan sampai waktu sholat sudah datang, kamu nanti-nanti, baru juga azan, di nanti-nanti, sejam kemudian ketika mau sholat ternyata datang datang bulan. Itu dosa. Kenapa? Karena sudah waktu sholat tiba, kita nggak sholat tuh anak perempuan kita. Bodoh. Kemudian apa? Meninggalkan sholat itu. Kenapa? Karena sudah waktunya sholat. Makanya anak perempuan kita nih, tolong diperhatikan bab sholat itu. Jangan sampai waktu azan dinanti-nanti. Udah azan langsung sholat. Begitu ya. Jangan sampai sudah waktu sholat, nah dinanti-nanti. Kita khawatir dosa. Dan apalagi diulang-ulang begitu. Tolong diperhatikan begitu ya para bunda. Ini bab sholatnya begitu ya. Kemudian ayah dan bunda mengecek. Tolong nih ketika selama liburan. Mengecek wudhu anandanya. Ayo nak sini. Wudhu bareng Abi. Abi lihat wudhunya sudah benar atau belum. Walaupun udah SMA, udah gede, udah diajarin di pesantren, tapi tugas orang tua juga dalam mendidik harus memastikan wudhu anak-anak kita sudah benar atau tidak. Karena kalau wudhunya tidak benar, nanti sholatnya nggak sah. Nah, dengerin. Gitu. Jadi kalau wudhunya nggak benar, nanti sholatnya nggak sah. Jadi tolong dicek gitu ya. Nah, kemudian ayah dan bunda memastikan Ananda menggunakan pakaian yang sesuai untuk beribadah. Anak kita diajarkan adab kepada Allah ketika beribadah tuh.
Boleh, ya betul, ya pakai jeans, pakai kaos, boleh sholat sah, tapi rasanya kurang sopan gitu loh. Kita saja ada acara, ada dress code-nya gitu loh, pakaian khusus. Masa kita mau menyembah Allah, ya ala kadarnya begitu loh. Nggak sopan kitanya. Ajarin anak-anak kita, nah kalau ke masjid, sholat, ayo Allah sudah memberikan rezeki lewat Abi, ayo kita gunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Belikan anak kita baju yang terbaik untuk beribadah kepada Allah. Pokoknya yang baik. Nah, ayo, pokoknya Abi belikan ya, sarung terbaik, sorban terbaik, peci terbaik. Selama liburan kita beribadah kepada Allah semaksimal mungkin dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dipastikan pakaiannya itu pun sopan, rapi begitu ya ketika mau sholat. Begitu termasuk perempuan juga mau kenanya tolong dipastikan begitu ya. Nah, itu ayah bunda sekalian dan selanjutnya ayah bunda sekalian dalam urusan disiplin ibadah dipastikan mengecek bacaan dan gerakan sholat ananda sudah benar atau tidak. Secara berkala ya, nggak harus setiap sholat tapi secara berkala. Saya mah begitu, yuk sini bareng Abi. Abi khawatir nak nanti ditanya sama Allah. Jadi ada dialog imannya. Khawatir ditanya sama Allah bab sholat kamu. Maka hari ini izinkan Abi mengecek bacaan kamu sudah benar atau belum. Bacaan sholatnya, panjang pendeknya benar atau enggak. Gerakannya benar atau tidak. Nanti kalau Allah tanya kan Abi punya jawaban begitu ya. Sudah memastikan itu semua. Jadi anak-anak kita itu selalu dikaitkan dengan Allah itu. Jadi dicek sama kita bacaannya begitu ya, sudah benar atau belum. Nah ini siap atau tidak ya Bunda sekalian? Siap. Insya Ya, Allah. siap. Ini Oh, siap, siap repot juga. Insya Allah. Siap. Siap ya kita berjuang untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah itu harus diperjuangkan. Nabi Amin. Ibrahim juga berjuang ya. Bahkan dalam Quran tuh perjuangan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan anak yang soleh itu ketaatan kepada Allahnya itu sempurna begitu ya Nabi Ibrahim itu. Artinya berlelah-lelah dalam kebaikan. Memang tidak mudah kalau hanya sekedar berdoa saja kan masih kurang begitu. Harus ada aksinya. Nah aksinya ini kita berlelah-lelah. Ya Allah saya sudah berlelah-lelah berjuang berusaha yang terbaik untuk bisa diberikan dihadirkan anak yang solih dan solihah di rumah. Nah ini salah satu aksi yang bisa kita lakukan selama liburan. Kan ini nggak susah ya, ini memang aktivitas harian kita ya. Cuma hari ini diprogramkan bersama anak-anak kita di rumah, begitu ya. Nah ini peran yang pertama ya yang harus kita kembangkan selama liburan. Nah kemudian yang kedua peran yang harus dikembangkan dari anak-anak kita adalah anak sebagai dirinya sendiri. Ayah bunda sekalian, ayo kita pastikan selama liburan anak-anak kita soal menjaga fisik. Anak-anak kita menghafal Quran harus sehat. Kalau sehat, begitu ya, emosinya sehat, mentalnya sehat, maka insya Allah Allah akan hadirkan kemudahan-kemudahan ketika menghafal Quran. Satu, ketika liburan mengingatkan kepada Ananda, tolong nak, Abi kasih uang jajan, kamu ada yang dilarang sama kita. Satu, kamu nggak boleh beli minuman-minuman yang berasa, berwarna, berpengawet. Hari ini berapa banyak anak-anak yang masih usia usia kecil begitu ya sudah banyak yang cuci darah tuh di Jakarta karena diabetes. Aduh, masya Allah saya juga ngeri kalau ke minimarket coba minuman yang paling banyak apa kalau lemari minuman itu minuman berasa itu semuanya. Ya kan itu ya kalau mineral paling satu satu lemari sisanya kan minuman yang berasa berwarna berpengawet semua gitu ya. Padahal yang menyehatkan minuman apa? Air mineral. Disampaikan ke Ananda, ayo kamu minumnya kasihan ginjal kamu. Kalau kamu ginjalnya sampai sakit, maka mimpimu sulit untuk bisa diwujudkan. Kita beribadah kepada Allah pun akan sulit begitu kita lakukan kalau kita kurang sehat. Harus sehat. Nah, kemudian dihindari makanan-makanan instan. Ayo bersama-sama kita sehat bareng begitu ya. Diingatkan tuh. Ya bunda sekalian ya karena aduh jajanan anak-anak sekarang itu ngeri-ngeri saya ngelihat itu begitu ya. Maka tolong dipastikan apalagi minuman-minuman soda itu berat bagi kerja ginjal. Itu pastikan anak-anak kita. Termasuk minuman ion. Minuman ion juga kurang bagus itu. Kalau buat atlet mungkin cocok, tapi kalau anak kita bukan atlet, kurang olahraga, jangan dikasih minuman ion. Itu bahaya buat ginjalnya begitu ya. Kemarin saya ikut soalnya membahas sebuah seminar tentang air gitu ya. Airnya bagaimana dicek pH dan segala macam itu air ion itu luar biasa gitu ya. Dinetralisirnya tuh susah begitu. Kasihan ginjal anak-anak kita. Kemudian olahraga bareng nih, ayah bunda sekalian. Masya Allah, hari Ahad, lagi abinya lagi libur. Ayo
Pagi-pagi kita jogging, wes gitu ya jogging. Atau kita agendakan kemana? Naik gunung, ya gitu ya. Camping, ayo melihat kekuasaan Allah begitu ya. Lihat langit, kita bertadabur di alam. Luar biasa. Seru tuh, apalagi anaknya laki-laki diajak naik gunung sama abinya. Semangat sekali pasti insya Allah. Olahraga, selain menyehatkan fisik, juga ini bagian dalam rangka bonding dengan anak-anak kita. Kan ketika jogging tuh pasti ngobrol, kita bercanda, kan begitu ya mengikatkan jiwa kita lagi, hati kita lagi dengan anak-anak kita. Itu olahraga bareng tuh, jogging gitu ya, kemana geng begitu ya. Sambil melihat alam, melihat kekuasaan Allah di situ. Kemudian selanjutnya, ayah bunda sekalian memastikan Ananda senantiasa berpenampilan rapi itu liburan. Jangan sampai liburan itu kukunya panjang-panjang hitam ya Allah nih kayak anak nggak keurus gitu mohon maaf ya jangan sampai terjadi begitu ya. Kemudian rambutnya yang putra gimbal panjang begitu ya. Tolonglah kita sebagai penghafal Quran anak-anak kita rapi nak kita ini ya Allah penghafal Quran itu ahlullah keluarganya Allah jangan sampai kamu tuh panjang nggak rapi begitu ya kalau kamu rapi Allah suka dan mulai itu diperhatikan begitu ya bab penampilannya. Kemudian selanjutnya memastikan Ananda senantiasa menjaga adab. Tapi kalau ketika Ananda adabnya tidak sesuai, maka dikoreksi. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Abi, langsung dikoreksi. Kul samillah biyaminik. Itu kan dikoreksi sama Nabi. Jadi kalau ada Ananda berperilaku tidak sesuai dengan adab, dikoreksi. Supaya Ananda tahu kalau ia keliru. Ditakdib. Ya, dikembalikan adabnya kepada standar adab. Bukan begitu ya. Selanjutnya apa? Nah, melakukan kontrak kesepakatan, Ibu Bunda sekalian. Aturan main gadget bermain keluar rumah bersama teman-temannya, dibuat kesepakatan aturannya. Boleh berapa jam, digunakannya seperti apa, aturan mainnya seperti apa, batasannya seperti apa. Tetapi keberhasilan ini juga tergantung keteladanan dari kita. Kalau kita nggak mau anak-anak kita terpapar gadget, berlama-lama bermain dengan gadget, maka kita pun harus seperti itu. Jangan sampai anak kita dilarang main gadget, kita pun anak kita melihat kita berlama-lama stalking di media sosial berlama-lama. Aduh, kita malu lah sama Allah juga begitu ya. Stalking media sosial berjam-jam kuat, tapi tilawah setengah jam aja kita mengeluh begitu ya. Itu kita harus malu sama Allah begitu ya. Ini keberhasilannya dari orang tua. Jadi selama liburan sebaiknya gadget disimpan nih, ayah bunda sekalian. Waktunya kita habiskan dengan anak-anak kita. Karena jarang ketemu begitu ya. Sekali ketemu, ayo kita berikan waktu yang berkualitas dengan anak-anak kita. Kalau boleh saran, ayah bunda sekalian, kita tanya anak, kamu kebutuhan gadget untuk apa? Misal anak tuh mau dong lihat media sosial, oh boleh. Kamu buat apa? Mungkin anak laki-laki mau game, main game, ya boleh lah gitu ya. Hiburan sekali-kali buat anaknya. Kalau saya boleh usul, ganti medianya jangan handphone. Lebih baik pakai misalnya TV Android begitu ya atau pakai laptop. Kenapa? Kalau pakai TV Android atau pakai laptop, kita bisa memantau loh anak-anak kita mengakses apa, terus aktivitas yang dilakukan apa. Tapi kalau pakai gadget, pakai handphone, kita susah untuk mengontrolnya. Apa sih yang dilakukan? Apa sih yang diakses kan gitu ya? Susah melihatnya. Tapi kan kalau pakai TV Android, bisa di ruang keluarga kan kelihatan, oh lagi main ini aman kan gitu ya. Kalau dia mulai mengakses yang lain kan mengingatkannya itu lebih mudah. Kecuali kalau keluar rumah buat komunikasi, baru dikasih gadget handphone. Ya, tapi kalau di dalam rumah sebaiknya tidak dikasih handphone, dikasih media yang lain. Begitu ya Bunda sekalian ya, supaya aman anak-anak kita. Karena kalau sekali anak-anak kita mengakses hal-hal, mohon maaf ya, seperti contoh pornografi, itu akan pasti ketagihan itu. Nanti mengakses lagi kan bahaya yang begitu. Selanjutnya apa? Melatih kemampuan kemandirian finansial. Nah, mumpung anak di rumah, terutama anak laki-laki, mulai diajarkan bagaimana bisa menghasilkan uang dengan kemampuan sendiri. Ayo dong, Abi juga kan kamu laki-laki nih, calon pemimpin di keluarga, harus punya kemampuan melatih kemampuan cerdas finansial. Gimana caranya? Kamu bekerja dong sama Abi. Mulai dilatih tuh untuk menghasilkan uang. Misalnya contoh, kalau Abi nih nyuci mobil, motor keluar 20.000, 40.000, mending kamu yang ngerjain ya nak. Nah, uangnya buat kamu, kan lumayan kan gitu ya. Anak mulai dilatih menghasilkan uang. Anak perempuannya daripada asisten rumah tangga, mending kamu yang cuci piring. Uangnya buat kamu loh nak. Kan kamu bisa menghasilkan uang dengan kerja keras kamu sendiri. Atau misalnya
Ayah punya pekerjaan nih, Abi punya pekerjaan kantor, misalnya untuk merapikan dokumen. Nak, coba kamu yang merapikan dokumen Abi, nanti Abi kasih fee ya, kasih upah nih buat kamu jajan. Jadi anak-anak dilatih bagaimana mentalnya tidak mental minta aja, jajan minta, minta, tapi mulai dilatih tuh bagaimana cara menghasilkan uang, ya mulai dilatihnya bekerja sama kita orang tuanya. Kalau bekerja keluar kan nggak mungkin begitu ya harus kemana kecuali kita punya kawan-kawan ya pengusaha bisa dimagangkan anak-anak kita misalnya apa kayak yang bisa dikerjakan untuk bisa menghasilkan uang. Nah itu mulai dilatih tuh mumpung liburan begitu ya dilatih gitu ya ya sedikit demi sedikit saja begitu supaya anak-anak kita punya suasana bagaimana tidak mudahnya untuk mendapatkan uang itu sehingga anak-anak kita bisa bagaimana anak-anak kita bisa menghargai uang, tidak tidak boros, tidak mudah jajan dan yang lain-lain karena memang tidak mudah untuk mendapatkan uang itu. Jadi harus dihadirkan suasana itu lewat tadi dilatih kemampuan kemandirian finansialnya. Nah, ini untuk menjaga fisik, Ibu Bunda sekalian. Yang kedua adalah bagaimana menjaga akal. Nah, ini pun penting. Kita akan programkan selama liburan. Gimana caranya menjaga akal? Ini penting, Ibu Bunda sekalian. Nanti kan dibagi-bagi ya liburan tuh ada anak-anak tuh punya me time-nya mereka, main begitu ya. Terus kemudian ketemu dengan teman-temannya. Ada juga ayah time. Jadi waktunya anak dengan ayahnya khusus dengan ayahnya. Ada juga waktu khusus dengan ibunya, ada waktu khusus dengan keluarga. Itu dibagi-bagi itu programnya. Nah, ini contoh misalnya program dengan ayah. Nanti para ayah ketika liburan ngajak jalan-jalan khusus saja anak laki-lakinya. Tidak dengan ibunya, tidak dengan uminya, tidak dengan anak perempuannya. Khusus, ini kita obrolan khusus laki-laki. Apa yang diobrolkan dengan anak laki-lakinya sambil makan di luar, sambil jalan ke mall juga boleh. Tapi kita ngobrol tentang peran laki-laki dalam kehidupan berkeluarga dengan anak-anak kita, apalagi yang SMA. SMA kan sudah ada juga materi munakahat. Nah, bagaimana peran seorang laki-laki dalam kehidupan berkeluarga? Ini kamu calon seorang suami, kamu calon seorang ayah, OAM di keluarga. Perannya seperti apa? Itu ayah sudah mulai memberikan inputan itulah. Dan bagaimana peran dalam kehidupan sosial sebagai seorang laki-laki. Apalagi kita ajak jalan-jalan sambil melihat realita kehidupan masyarakat, begitu ya. Kan ada yang Allah takdirkan masih kurang beruntung dari sisi materi, begitu ya. Banyaklah orang-orang yang kemudian ya duafa, begitu ya. Kita lihat kehidupan bermasyarakat. Justru disitulah kesempatan kita untuk menanamkan visi besar tentang tanggung jawab. Nah, kita ini laki-laki. Sebagaimana doanya Abi, waj'alna lil muttaqina imama. Abi menginginkan anak Abi ini punya kontribusi kepemimpinan di masyarakat. Dengan ilmu kamu, suatu hari kamu punya tanggung jawab bagaimana memberikan perubahan di masyarakat. Kita bawa masyarakat kita kepada kehidupan yang lebih baik. Itu mulai itu ditanamkan visi itu. Nah, Muhammad Al-Fatih kan demikian ketika belajar itu kan melihat benteng Konstantinopel dengan gurunya. Nah, suatu hari kamulah yang akan membebaskan benteng itu. Sehingga anak-anak kita tuh punya visi, punya tujuan hidup yang jelas. Kenapa saya ada di pesantren? Kenapa saya belajar? Karena salah satunya suatu hari ketika sudah dapat ilmu, kita harus menjadi liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kita punya tanggung jawab sosial. Nah, yang harus kita perankan sebagai laki-laki itu ngobrol tuh. Sehingga bukan hanya sekedar, Kak Yona, kamu ini harus cari kampus terbaik supaya dapat pekerjaan yang layak, gaji yang besar. Itu terlalu kecil. Tujuan hidup kayak gitu. Tetapi diberikan visi yang besar, kontribusi yang besar, supaya amal solehnya banyak. Supaya anak-anak kita yang laki-laki serius untuk belajarnya. Karena apa? Karena ada tanggung jawab. Saatnya liburan menjadi ayah yang tangguh. Tangguh apa? Tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Nah, itu ya ayah yang tangguh tuh, ayah yang bertanggung jawab dan sungguh-sungguh. Itu ada programnya. Ngobrol tuh, apalagi anak-anak yang sudah SMA, mulai diajak ngobrol tentang itu. Mulai supaya masuk ke dalam pikiran mereka begitu ya. Mulai dipikirkan tentang umat ini, tentang masyarakat begitu ya. Selanjutnya ayah mengajak anak perempuannya. Nah, khusus dengan anak perempuannya, apa yang didiskusikan, diobrolkan? Bagaimana anak diajarkan memuliakan dan memuliakan menjaga kehormatan diri. Nah, kamu perempuan harus bisa menjaga kehormatan diri. Yang selanjutnya diajarkan apa? Bagaimana diajarkan kriteria dalam memilih pasangan hidup. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah ada 4 cara kriteria memilih pasangan. Satu, fungsi ayah mengajak main anak perempuannya. Satu, anak perempuan ketika balik sudah mulai suka lawan jenis. Ketika anak perempuan suka lawan jenis, ada kebutuhan psikologi laki-laki. Maka kebutuhan psikologi laki-laki itu harus didapatkan dari ayahnya, dari abinya. Makanya para psikolog mengatakan,
kalau ayah itu harus menjadi cinta pertama bagi anak perempuannya. Nah, gimana anak perempuannya mau cinta ke abinya kalau abinya nggak pernah mendekat, nggak pernah ngajak main? Selama liburan, ayah harus menjadi ayah yang lebay bagi anak perempuannya. Karena anak perempuan suka yang lebay-lebay, drama, dramatisir. Coba ayah nanti ya menyebut anaknya dari pesantren ini mau liburan, ayahnya bawa coklat, bawa buket bunga buat anak perempuannya. Ada yang mau melakukan itu? Kenapa? Karena pasti ayah bunda sekalian, di anak perempuan kita yang sudah balik, laki-laki itu seperti opa yang seneng drama Korea tuh gitu ya, yang memperjuangkan dirinya gitu loh. Kalau itu ketemu dari ayahnya, nanti suatu hari apa? Anaknya akan punya pikiran, saya mau cari laki-laki suami saya, calon pasangan itu seperti Abi. Bagaimana memperjuangkan diri saya, Masya Allah ke pesantren, bawa hadiah, bawa coklat. Ini laki-laki yang diidam-idamkan dalam hidup. Jangan sampai anak perempuan kita mengatakan, saya kalau punya suami nggak mau seperti Abi. Ini kan bahaya, kita gagal jadi seorang ayah begitu ya. Maka kita agak sedikit lebay dengan anak perempuannya. Itu satu. Yang kedua, nanti anak kita akan punya imunitas. Ah, ngapain cari laki-laki yang lain kalau ada laki-laki yang nembak teman sebayanya, misalnya ngajak pacaran yang lain-lain. Aku ada yang lebih hebat laki-laki daripada kamu siapa? Abiku. Tidak ada yang lebih hebat di dunia ini kecuali abi aku untuk laki-laki. Apalagi kalau abinya itu kan musim hujan nih. Ke pesantren jemput sambil hujan-hujanan. Itu kan didramatisir gitu ya. Sampai anak perempuannya mengatakan, ya Allah, Abi demi menjemput aku sampai hujan-hujanan. Ya Allah, ini laki-laki yang luar biasa. Kan lebay kan gitu ya. Tapi memang perempuan suka yang lebay. Coba para bunda, seneng nggak diperlakukan seperti itu sama suaminya? Suaminya pulang kerja nih, sudah bawa buket bunga, bunga mawar sama coklat. Seneng nggak? Senang Ustaz. Seneng. Nah, begitu anak perempuan kita juga demikian begitu ya. Senang. Selanjutnya yang kedua, ayah bunda sekalian, fungsi para ayah dekat dengan anak perempuannya tadi mengajarkan kriteria dalam memilih pasangan supaya anak-anak kita punya imunitas, tidak mudah menerima laki-laki dalam kehidupannya. Ada teman sebayanya nembak langsung diterima. Kenapa? Salah satu alasannya karena anak kita nggak punya kriteria dalam memfilter laki-laki yang datang dalam kehidupannya. Coba kalau dikasih tahu, mulai dari rupa sampai agamanya. Sehingga anak-anak kita itu punya inputan, laki-laki yang seperti apa sih yang boleh diterima dalam kehidupannya? Sehingga apa? Kalau datang laki-laki nggak mudah diterima. Ngapain nerima dia? Orang dia aja minta jajan masih ke orang tuanya kan gitu ya. Ya, ya gimana mau menghidupi aku kan begitu. Sehingga anak kita tuh nggak mudah tuh menerima laki-laki dalam kehidupan. Jadi tahu kriteria yang baik. Seperti apa? Diajarkan oleh abinya tuh. Nah, dari rupa, kan kata Rasulullah satu. Kemudian dari sisi harta, dari sisi keturunannya, dari sisi agamanya. Coba lihat nih laki-laki yang datang ke kehidupan kamu, hafalan Qurannya berapa juz? Ya, gitu dilihat. Sholatnya kayak gimana gitu ya. Nah, itu diperhatikan di sisi agama-agama apa indikator keagamaannya gitu ya. Bagaimana tingkat kesolehannya. Nah, itu dibuat sehingga anak akan dapat satu pelajaran untuk mendapatkan laki-laki terbaik ya kita pun harus menjadi perempuan harus menjadi perempuan yang baik karena nggak mungkin kita misalnya anak perempuan pengen dapat laki-laki yang ideal ya kitanya nggak berjuang juga jadi orang yang ideal nanti ya laki-laki yang ideal ya akan cari yang ideal lagi kan gitu ya nah itu jadi dapat pelajaran tuh anaknya juga kan begitu ya nah selanjutnya tugasnya bunda nih nah, halo bunda ya bunda mengajak anak laki-lakinya khusus dengan anak laki-lakinya. Apa ngobrolnya apa? Bagaimana anak-anak laki-laki diajarkan memuliakan dan memahami perempuan dari sudut pandang perempuan. Kan mulai balik nih, Ananda mulai suka dengan lawan jenis, dia harus mulai bisa memahami dan memuliakan perempuan itu seperti apa dari sudut pandang perempuan. Siapa yang mengajarkan? Ibunya, uminya. Termasuk kalau Ananda mulai suka, nah kamu suka boleh. Tapi sebagai laki-laki, nah itu harus menjadi imam, menjadi pemimpin di keluarga. Dan tugas laki-laki adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Emangnya kalau kamu suka sama dia, kamu sudah siap menjanjikan surga untuk perempuan itu. Nah, kan tugas laki-laki kan gitu ya. Sehingga anak-anak kita jadi tahu, oh cinta itu bukannya sekedar hubungan, tapi cinta itu tanggung jawab. Jadi anak-anak kita jadi paham gitu ya. Jadi bisa membedakan mana syahwat, mana cinta. Kalau cinta itu harus dikemas dengan tanggung jawab. Kalau syahwat itu ya tadi hanya melampiaskan saja hawa nafsunya begitu ya. Ingin berdua-duaan, ingin ngobrol, ingin mojok. Nah, itu kan syahwat, itu bukan cinta.
Anak-anak laki-lakinya diajarkan bagaimana memuliakan perempuan itu dengan cara menjaga mereka, kan begitu. Nah, selanjutnya Bunda mengajak anak perempuannya khusus berdiskusinya apa nih? Tentang peran perempuan dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan sosial. Bagaimana sih kalau kamu nanti kalau sudah berkeluarga menjadi seorang seorang istri, menjadi seorang ibu, mulai dikasih tahu tuh peran-peran itu dan bagaimana peran perempuan dalam kehidupan sosial. Lihat Bunda bagaimana ketika Bunda dengan kawan-kawan Bunda, baik satu komplek atau teman-teman ngaji atau teman-teman main. Nah, itu dikasih tahu begitu ya, termasuk dengan adab-adabnya. Nah, kemudian selanjutnya orang tua mengajak Ananda nih. Ini ya, ini program keluarga. Kalau tadi kan programnya untuk khusus gitu ya. Sekarang program keluarga. Nah, program keluarganya apa? Ayo Bunda sekalian bisa mengajak silaturahim ke tokoh atau ke komunitas yang dapat menguatkan potensi diri Ananda. Misalnya contoh, kita tahu anak kita ini yang satu misalnya suka menulis. Tolong liburan itu cari tokoh atau tokoh penulis atau komunitas menulis, anak kita diajak ke sana untuk menguatkan peran mereka. Misalnya, kamu nanti sudah besar pengen berperan jadi apa? Oh, jadi penulis. Nah, diketemukan dengan tokoh penulis. Kalau yang senangnya leadership, cari orang-orang mungkin anggota dewan atau siapa tokoh begitu ya di masyarakat atau RT atau RW atau kepala desa silaturahim bagaimana belajar tentang kepemimpinan. Oh banyak yang bisa kita lakukan ya programnya itu silaturahim ke tokoh-tokoh silakan sesuai dengan potensi Ananda supaya Ananda dapat inputan semakin mempertajam dia ingin berkarya di bidang apa nanti ketika sudah dewasa. Itu dilakukan. Selanjutnya, selama liburan, obrolan, jadi bahan obrolan adalah ayah mengajak Anda itu ngobrol tentang menyusun roadmap hidup bersama-sama cari kertas misalnya. Nah, ini contohnya begini, para ayah. Kamu nanti kalau sudah dewasa ingin berkarya di bidang apa? Jadi berkarya itu amal solehnya anak kita sepanjang hidupnya sampai ketemu dengan Allah. Nah, nanti kalau kamu ingin berkarya di bidang itu berarti kamu kuliahnya harus jurusan apa, nak? Nah, supaya relate tuh ketika mau kuliah, jurusannya apa? Oh, kita lihat kalau untuk jurusan itu di mana ya kampus terbaik untuk jurusan itu? Baik luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, gitu ya kita jadi mentor tuh, jadi coach. Oh, di sini Bi. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya keterima di kampus itu? Nilai kamu kan harus berapa? Kemampuan apa saja yang harus kamu kuasai mulai dari bahasa dan yang lain-lainnya. Terus kira-kira apa saja buku apa saja yang harus kamu baca? Siapa saja yang harus kamu temui untuk cari informasi dan yang lain-lain sehingga anak-anak kita tuh menyusun roadmap hidupnya. Dia tahu, mimpinya tahu, apa yang tujuan hidupnya, kemudian jalannya pun kita buatkan gitu ya, rencana kerjanya. Buat jadi action plan. Sehingga anak-anak kita akan menjadi fokus tuh. Ayo Bunda sekalian, tidak mudah tergoda dengan syahwat usianya. Karena sudah punya tujuan, jadi punya kefokusan apa yang harus dia lakukan setiap harinya begitu ya. Dan nggak perlu disuruh belajar, nanti juga belajar sendiri kalau dia sudah punya punya tujuan hidup yang jelas. Baca buku nggak perlu disuruh, dia akan baca buku sendiri. Kenapa? Akan menjadi kebutuhan mereka tuh kalau mereka sudah ketemu dengan tujuan hidupnya. Nah, selanjutnya apa? Orang tua merencanakan liburan. Nah, boleh nih liburan mau ke laut, mau ke gunung, mau kemana silakan. Tetapi kalau boleh mengusulkan liburannya tuh yang menentukan bukan orang tua. Mulai anaknya diajarkan melatih gitu ya tanggung jawab. Nah, misal contoh nih yang saya lakukan, ayo Bunda sekalian. Abi punya budget cuma 2 juta buat liburan ini. Kamu tentukan sendiri mau liburan kemana. Nah, kalau anaknya 3 kan, coba kamu rapat, bikin kepanitiaan. Anak yang paling gede jadi ketua panitianya. Kira-kira budget 2 juta akan liburan kemana? Coba untuk hotel berapa gitu ya, untuk makan berapa, untuk kegiatan di sana berapa, untuk transportasi berapa. Anak-anak kita jadi dilatih. Liburan tuh bukan hanya sekedar liburan, tapi mempersiapkan liburan, menghitung keuangan begitu ya. Anak-anak kita mulai dilatih tuh. Seperti itu, jangan ya sudah aja tinggal menikmati, nggak memikirkan apa-apa. Jadi, tapi anak-anak liburan kurang bermakna, tidak ada pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita. Nah, ini menjaga akal. Siap atau tidak ya Bunda sekalian? Insya Allah. Allah ya. Dan ini kan tidak susah ya. Memang Insya ini Allah. memang aktivitas liburan, ya cuma tinggal dimaknai saja. Ini bedanya begitu. Jadi kita kuatkan pemaknaannya. Selanjutnya, bagaimana anak sebagai diri untuk menjaga jiwa anak-anak kita. Nah, ayah bunda sekalian, selama liburan bagaimana caranya menjaga jiwa anak-anak kita? Satu, melakukan majelis zikir pagi dan petang. Ayo, perbanyak zikir kepada Allah, apalagi di era media sosial sekarang. Ayah bunda sekalian kan sering posting ya anak-anaknya di media sosial.
Hari ini hati-hati, tidak semua orang suka dengan kita. Maka ada yang namanya penyakit ain. Ketika kita posting lagi liburan dengan anak, ada yang nggak suka, kemudian hasut begitu ya, mendoakan yang jelek, anak kita, keluarga kita kena penyakit ain. Nah, sebagai salah satunya, sebagai benteng dari penyakit ain itu ya kita memperbanyak zikir, ingat kepada Allah pagi dan petang. Ayo nak, sekarang mah ngeri-ngeri di era media sosial itu banyak yang nggak suka dengan kita. Kadang-kadang khawatir ada yang mendoakan yang jelek, kita punya benteng di rumah dengan apa? Zikir kepada Allah. Nah, selanjutnya apa? Melakukan majelis Quran tadi. Kami nggak merekomendasikan ziyadah ketika liburan. Lebih baik tidak. Itu akan menjadi beban bagi anak. Lebih baik majelis Qurannya bertilawah saja atau murojaah. Cukup dengan itu, ya. Bertilawah dengan murojaah kan nggak beban begitu ya. Tapi kalau ziyadah lebih baik tidak. Nanti ziyadah di pondok saja kalau ziyadah itu. Kalau di rumah liburan bertilawah saja dan murojaah bareng-bareng begitu ya bersama keluarga. Selanjutnya untuk menjaga jiwa anak-anak kita tadi memberikan surprise, hadiah karena tahadu tahabu begitu ya untuk menguatkan jiwa dengan anak kita memberikan hadiah. Insya Allah hari ini kamu sudah beramal soleh banyak sekali. Ini ada hadiah dari Allah lewat lewat Abi. Mudah-mudahan ini hadiah terbanyaknya mah nanti ya surga dari Allah. Ini mah penggembira saja dari Abi. Nah gitu cara berikan hadiahnya begitu ya. Supaya anak-anak kita tetap ingin mendapatkan hadiah itu dari Allah, bukan dari kita begitu ya. Kita mah hanya penggembira saja. Kemudian apa? Ayah mengajari bagaimana cara mengendalikan syahwat. Karena sudah mulai balik, ada syahwat suka lawan jenis, maka ayahnya mengajari bagaimana mengendalikan syahwat. Nah, kalau kamu mulai ada syahwat ke lawan jenis, yang apa yang diajarkan oleh Nabi? Satu, perbanyak saum. Yang kedua, jaga pandangan. Yang ketiga, jauhi hal-hal yang menyebabkan syahwat kamu naik, kan gitu ya. Nah, itu diajari bagaimana cara kemudian apa olah pernafasan untuk mengendalikan syahwatnya. Itu diajarkan tuh oleh para ayah kepada anak-anaknya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan atau putra atau putri. Nah, ini peran yang kedua, anak sebagai diri. Kemudian yang keempat, yang ketiga, peran yang harus dikembangkan selama liburan anak sebagai anak. Nah, bagaimana kita programkan di rekayasa satu anak diajari bagaimana memuliakan ayahnya. Siapa yang mengajarkan bundanya nih di rekayasa, bukan ayahnya ya. Satu anak diajarkan memuliakan ayahnya, abinya. Gimana caranya? Bunda rekayasa. Bunda meminta Ananda, yuk nak, ambilkan minum, buatkan kopi, bikinkan teh manis buat abimu. Misalnya abinya lagi di depan, habis sholat subuh, dibikinkan oleh anaknya. Itu cara memuliakan. Coba Abi seneng nggak kalau dibikinin kopi sama anaknya? Senang. Seneng, pasti merasa dimuliakan kan sama anak itu sesuatu banget begitu loh ya. Itu direkayasa tuh Bun ya. Nanti Bunda juga meminta anak, misalnya anak laki-lakinya nih, ayahnya baru pulang kerja, kan kelihatan capek. Nah tuh Abi kamu udah beramal soleh nih hari ini, mencari nafkah, bekerja. Yuk kamu juga beramal soleh, pijitin ayahnya, abinya. Kan sambil ngobrol di situ ya, santai dipijitin, Masya Allah. Gimana Abi kalau dipijitin anaknya pulang kerja? Bahagia atau tidak? Bahagia. Pasti Ya. bahagia. Kita akan ngerasa ya Allah. Allah, kesolehan anak kita. Kan itu direkayasa itu. Atau nanti bunda meminta anak laki-lakinya menyucikan motor. Masya Allah, nah itu motor Abi digunakan untuk mencari nafkah. Kamu mau amal solehnya juga? Ayo cucikan motornya, cucikan mobilnya. Kamu menjadi bagian amal soleh dalam Abi mencari nafkah. Itu boleh diajarkan tuh dengan bahasa-bahasa seperti itu. Atau nanti bunda juga meminta anak perempuannya Pak menyiapkan sarapan untuk abinya sebelum berangkat kerja. Nah, Abi akan beramal soleh, mau mencari nafkah. Ayo, mau bekerja. Kamu pun beramal soleh menyiapkan sarapan untuk Abi. Bareng dengan bundanya. Apa itu bikin nasi goreng, bakwan, apa begitu ya. Kemudian disiapkan buat abinya. Oh, Masya Allah, pasti abinya bahagia itu senang. Atau yang selanjutnya bunda meminta Ananda menyetrika. Nah, tolong nak, Abi mau beramal soleh nih, nyetrika seragam kerja ayahnya. Oh, itu bagi Abi itu sesuatu banget. Saya mau yakin Abinya senyum-senyum sendiri berangkat kerja. Baru kali ini nih sama Putri sendiri seragamnya itu disetrikain. Itu kan sesuatu banget bagi bagi seorang ayah. Itu sederhana begitu ya. Tapi bagi ayah itu sesuatu ketika disetrikain oleh anak perempuannya begitu loh. Maka direkayasa oleh bundanya tuh. Selanjutnya apa? Direkayasa memuliakan ibu. Nah, ini kalau ibu perannya siapa? Perannya ayah. Nah, sama seperti tadi Bunda ya. Ayahnya meminta Ananda mengambilkan minum untuk Bunda. Oh, Bunda udah diambilin minum belum? Ah, Bundanya juga ya, Nak. Kamu beramal soleh memuliakan Bunda, bikinkan minum buat Bunda juga ya.
Nah, begitu ya. Selanjutnya apa? Ayah meminta anak perempuannya memijat bundanya juga, sama bundanya kan udah seharian nih ngurusin rumah. Nah, malam-malam bun, ayo kita sambil ngobrol bun, aku pijitin ya. Nah, gitu itu disuruh sama ayahnya itu. Nah, direkayasa. Kemudian apa? Ayah meminta Ananda membantu pekerjaan rumah. Misalnya ayahnya itu sebelum berangkat kerja. Nah, nanti seharian di rumah kamu beramal soleh ya, membantu bunda. Anak laki-lakinya nanti kamu, ayah minta tolong kamu merapikan yang di depan ya, taman tuh dirapikan, bunga-bunga disiram. Nanti bantu bunda angkat jemuran. Anak perempuannya nanti tolong bantu bunda ya cuci piring. Nah, itu dari rekayasa tuh. Bagaimana memuliakan ibu begitu ya. Ayahnya menyampaikan sebelum berangkat kerja itu lakukan. Jadi anak-anak liburan di rumah pun penuh makna, belajar bagaimana memuliakan ibunya. Gitu ya. Ayah bunda sekalian ini harus direkayasa karena gimana pun yang namanya adab itu hasil dari latihan. Adab bayu adibu itu kan hasil dari latihan. Kalau anak-anak kita nggak dilatih, nggak dibiasakan, ya ya bagaimana mereka kemudian punya akhlak yang baik memuliakan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ibu dan sekalian, nih, anak-anak selama liburan dilatih memuliakan kedua orang tua. Caranya gimana? Caranya dicontohkan orang tua. Nah, kita mengajak anak-anak kita itu bersilaturahim ke rumah orang tua kita, ke neneknya, ke kakeknya. Dengan apa? Lalu meminta Ananda nih, Ananda meminta menyiapkan oleh-oleh, mungkin membawa kebutuhan orang tua. Nanti diperlihatkan kepada orang tua bagaimana nanti kita ketemu orang tua kita itu anak-anak orang anak melihat bahwa kita memberikan kebutuhan kepada orang tua, memenuhi kebutuhan orang tua, memberikan oleh-oleh, kemudian kita memuliakan kedua orang tua. Sehingga anak-anak mendapatkan inputan secara tidak langsung bagaimana cara memuliakan kedua orang tua dengan cara kita memuliakan kedua orang tua kita. Oh, nanti kita sampaikan. Nah, begitulah cara memuliakan orang tua. Nanti kalau Abi sama Umi, kamu memuliakan Abi dan Umi seperti sekarang Abi dan Umi memuliakan nenek dan kakek. Itu langsung tuh dicontohkan langsung oleh kita. Gitu ya. Jadi saya pun begitu tuh dengan anak saya ketika mau silaturahim ke orang tua, begitu ya, ke nenek kakeknya itu, ayo kamu nanti mau bawa oleh apa apa saja buat nenek. Ayo kayak belanja ke minimarket atau belanja kemana begitu ya, ke mall beliin sayuran atau beras atau apapun, anak yang belikan itu buat nenek, buat kakek. Mereka seneng tuh ketika ngasihnya pun anak-anak. Nenek, kakek, ini ada oleh-oleh kan gitu ya. Dikasih sehingga mereka itu gimana ya biasanya. Jadi tahu bagaimana memuliakan kedua orang tua. Jadi ketika ketika kita suatu hari sudah sepuh, udah tua, anak-anak kita sudah terbiasa bagaimana memuliakan kedua orang tuanya lewat kita dulu bagaimana memuliakan kedua orang tua kita. Itu mulai diprogramkan. Kalau orang tuanya masih ada, kalau tidak ada ya kita lewat cerita kan begitu ya bagaimana cara memuliakan orang tua. Nah, seperti itu. Nah, ini peran yang ketiga ya, Ibu dan sekalian, anak sebagai anak. Nah, yang terakhir, karena waktu kita terbatas ya, supaya ada nanti waktu untuk kita tanya jawab. Ya memang ini harusnya Ustadz Asep ya, kurang kayaknya 2 jam. Apalagi kalau simulasi sampai membuat kurikulumnya bareng-bareng gitu ya, perlu waktu yang cukup panjang. Saya agak percepat, mohon maaf sekali. Anak sebagai makhluk sosial, mulai kita latih beramal soleh di rumah bersama orang tua. Satu, memuliakan kerabat tadi. Ayo nah kita buat makanan nih, gitu ya. Dikirimkan buat omnya, dikirimkan buat bibinya, dikirimkan buat uaknya. Anaknya dulu saya gitu kayak bawa rantang saya dulu mah gitu ya. Apa orang Sunda mah istilahnya tuh apa apa istilahnya itu kalau kita mau lebaran itu bawa rantang tumis gitu ya ke saudara-saudara itu kan dulu begitu saya disuruh begitu ya pulangnya dikasih uang sama saudara kan seneng banget gitu loh. Nah anak-anak kita melihat ayo kita bikin kue bikin apa kirimin ke saudara ke bibi ke amanah untuk memperbaiki hubungan di keluarga besar begitu ya. Atau selanjutnya programnya apa? Anak-anak kita diajak main dengan adiknya dengan kakaknya itu memperbaiki hubungan saudara kandung begitu ya. Nah, ayo kamu nanti bantu bunda ya. Ketika bunda nyuci piring, kamu jagain adik-adiknya ya. Main bersama adik-adiknya tuh kamu main bola di depan begitu ya. Itu mulai itu dilatih. Kayak gitu kita dikasih amanah. Jadi memuliakan bagaimana saudaranya. Kemudian selanjutnya memuliakan tetangga. Nah, anak-anak kita jangan sampai jadi anak-anak yang nggak mau bertetangga, eksklusif gitu ya, nggak mau gaul. Kita ajarkan orang tua, ayo nak kita buat makanan, kemudian kita bagikan gitu ya bagikan kepada tetangga sekitar rumah begitu ya supaya kamu jadi kenal dengan tetangga kamu kenalan nih makanan. Nah, itu diajarkan memuliakan tetangga apalagi dibacakan hadis Nabi begitu ya tentang memuliakan tetangga. Selanjutnya jangan lupa ibunda sekalian memuliakan guru.
Dulu dia bisa ngaji, Iqra itu siapa yang ngajarin? Maka ketika liburan saatnya silaturahim dengan guru-gurunya waktu di SD. Guru SD baik di sekolah ataupun di madrasah tuh, di masjid, guru ngaji. Jadi silaturahim. Jangan lupa kepada para gurunya. Bawain beras gitu ya, atau bawain makanan. Aduh, terima kasih Ustadz. Kalau bukan karena Ustadz, mungkin saya nggak bisa masuk Baitul Quran Cirata, nggak bisa ngaji, nggak bisa menghafal Quran. Mudah-mudahan ya Ustadz ya, Ibu Bapak Guru, saya menghafal Quran, Allah berikan hafalan. Mudah-mudahan Bapak Ibu pun mendapatkan pahalanya. Karena dulu saya bisa ngaji, karena Bapak Ibu itu kita datangi guru-guru kita begitu ya, guru anak-anak kita begitu ya. Jangan dilupakan, itu memuliakan guru. Apalagi kalau rumahnya dekat guru Baitul Quran, Cirata gitu ya. Kebetulan dekat rumahnya dengan Ustadz Asep. Wah, tuh belikan apa namanya beras sekarung. Ini Ustadz Asep gitu ya. Dalam rangka memuliakan guru, boleh begitu ya. Cari barokah. Mudah-mudahan dengan kita memuliakan para guru, Allah berikan kemudahan dalam menghafal Quran pada anak-anak kita. Allah berikan kemudahan dalam mendapatkan ilmu kepada anak-anak kita. Cari barokahnya. Karena yang memberikan Amin. ilmu siapa? Allah. Kalau hanya mengandalkan cara, susah begitu ya. Kita mau cari cara langit gitu ya. Dengan cari barokah, baru nanti usaha kita begitu ya. Nanti usaha sekeras apapun, kalau Allah nggak memberikan, nggak ridho juga susah juga kan begitu ya. Cari dulu cara Allah, baru kita ikhtiar. Nanti ikhtiarnya akan lebih mudah begitu ya. Dimudahkan sama siapa? Sama Allah. Karena kan gitu kan ayatnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, nanti Allah sendiri yang akan memberikan ilmu kepada kita begitu ya, kepada anak-anak kita yang mengajarkan itu Allah langsung. Nah, yang terakhir ayah bunda sekalian, sebelum kita berdiskusi, yang harus kita ajarkan selama liburan apa? Amal kemasyarakatan. Nanti para ayah mengajak anak laki-lakinya ikut kerja bakti di masyarakat, begitu ya, atau membersihkan masjid di hari Jumat kalau lagi libur kebetulan. Nah, hari Jumat, hari barokah. Yuk kita bersihkan masjid supaya kita dapat amal soleh yang banyak. Karena hari ini akan banyak orang yang akan ke masjid ini beribadah kepada Allah. Supaya kita dapat pahalanya. Atau mudahnya mengajak anak perempuannya apa? Menyiapkan konsumsi atau ikut Jumat berkah. Kayak sekarang kan gitu ya. Bagiin makanan buat para laki-laki yang Jumatan. Ayo nak, anak perempuan. Kita bagiin makanan buat para ayah, buat ya, kaum muslimin yang Jumatan. Diajak tuh. Nah, atau misalnya ayah meminta ruang belajar kepada DKM sekitar. Nih hasil belajar di pesantren itu harus dirasakan oleh masyarakat sekitar. Anak laki-laki khusus ya, anak laki-laki bagaimana mengajar mungkin di madrasah, ngajar anak-anak SD ke gitu ya, ngajar ikro, supaya ilmunya barokah diajarkan lagi. Atau misalnya anaknya Allah berikan suara yang bagus, nah nanti kamu azan ya, nah minta tolong izin ke DKM azan. Atau kultum, kultumnya jangan ya kayak kita muhadoroh di pesantren, public speaking, ya cuma baca hadis gitu ya, habis sholat baca hadis, yang penting belajar memberanikan diri loh gitu ya, berkontribusi di masyarakat, bacain hadis setelah sholat, anak-anak SMP SMA bisa lah itu ya. Atau kalau yang SMA kelas 11 kelas 12 kalau udah jago khutbah Jumat dikasih kesempatan khutbah Jumat. Begitu ya, yang gede-gede yang SMA. Atau jadi imam sholat. Kalau memang bacaannya sudah bagus, tartil, suaranya bagus, nah kita dorong untuk jadi imam sholat atas izin dari DKM. Itu kita latih amal-amal kemasyarakatan seperti itu. Karena jangan sampai anak-anak kita sudah dapat ilmu, tapi ya kurang barokah. Salah satu kurang barokahnya apa? Tidak diajarkan lagi kepada yang lain. Nah kita mulai challenge, kita kasih tantangan. Baik, Ibu Bunda sekalian, kita belajar tadi 4 peran kurikulum yang bisa kita lakukan di rumah ya, selain hanya liburan jalan-jalan, tetapi ada makna-makna pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, dan ini nggak bisa diberikan di pesantren, hanya bisa diberikan pendidikan ini di keluarga bersama ayah dan bundanya. Baik, tadi satu peran apa yang harus dikembangkan? Anak sebagai hamba Allah. Programnya ada dua, satu menggemburkan iman, yang kedua mendisiplinkan ibadah. Caranya apa? Dibersamai, diajak. Yang kedua, peran yang harus dikembangkan apa? Anak sebagai diri Diri sendiri sendiri. ya. Bagaimana ada program menjaga fisik, menjaga akal dan menjaga jiwa. Peran yang ketiga yang harus kita kembangkan anak sebagai apa? Anak Sebagai anak. Programnya apa saja? Ada 3. Bagaimana memuliakan ayah, memuliakan ayah, memuliakan ibu, memuliakan ibu dan memuliakan memuliakan kedua orang tua, orang tua. Dan yang terakhir peran anak sebagai makhluk makhluk sosial, sosial. Programnya apa saja? memuliakan kerabat, Memuliakan kerabat, memuliakan tangga, tetangga, memuliakan guru dan amal kemasyarakatan.
Kalau kita lakukan atas izin Allah, insya Allah anak-anak kita bukan hanya qurrata a'yun begitu ya, menenangkan hati kita karena soleh, karena taat kepada Allah, juga waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kesolehannya juga dirasakan oleh masyarakat sekitar. Kita latihkan seperti itu. Nah, kalau kita latih seperti itu, kami sangat berharap dan berdoa kepada Allah, ayah bunda sekalian, 10 tahun, 20 tahun ke depan yang memimpin negeri ini itu adalah anak-anak kita, anak-anak yang soleh, yang hafal Quran, yang tahu tentang agamanya. Harus kita berdoa begitu karena doanya kita waj'alna lil muttaqina imama, anak-anak kita menjadi pemimpin sesuai dengan potensinya mereka masing-masing. Nah, kita latih sejak dari sekarang. Ayah harus berperan, ibu harus berperan supaya anaknya jadi terbentuk. Kalau ibu saja yang berperan, cenderung ibu akan menjadi lebay, ya nggak akan sanggup sendirian. Jadi kalau ayahnya abai, ibu menjadi lebay. Kalau ibu sudah lebay, anaknya itu banyak yang alay. Itu sekarang terjadi itu. Gitu ya. Maka Bapak ayo, para ayah, jangan terjadi fatherless gitu loh. Anak-anak kita itu anak laki-laki nggak temu dengan ayahnya. Jadi sudah yatim sebelum waktunya. Ayah itu antara ada dan tiada begitu ya. Ayahnya ada tapi nggak ada perannya begitu ya. Makanya hari ini lahir generasi apa? Laki-laki kurang laki, laki-laki tulang lunak. Nah itu gara-gara apa? Ayahnya nggak hadir membersamai. Ajari anaknya, nih laki-laki seperti ini nih. Nah, laki-laki terbiasa dengan luka, terbiasa dengan tanggung jawab, terbiasa dengan masalah, terbiasa dengan kulit hitam. Itu laki-laki. Kalau perlu nanti ya liburan tuh sama anak laki-lakinya, ngabolang ke sawah, ke gunung, ngejar main apa, ngejar layangan. Layangan, naik pohon. Itu laki-laki begitu, sensor motorik kasarnya harus dilatih. Laki-laki itu begitu gitu ya. Nah, anak perempuannya lebih feminim, diajari bagaimana berhias kan gitu ya. Kalau anak perempuan bagaimana masak atau bikin apa produk nih anak perempuannya. Tapi kalau anak laki-laki barang ayahnya harus banyak dengan ayahnya begitu ya. Nih, nak laki-laki itu harus taat kepada Allah. Apalagi kalau mengatakan seperti Abi gitu ya. Dengan bangganya seperti Abi, boleh nggak boleh? Orang Rasulullah yang mengatakan sebaik-baiknya kepada keluarga siapa? Saya begitu ya. Rasulullah pernah mengklaim begitu. Nah, tapi kita mudah-mudahan itu menjadi contoh bahwa Abi pun sama-sama kita taat kepada Allah dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan kembali dengan seluruh keluarga kita, keturunan kita. Itu kan syaratnya apa? Dipertemukan di surga dengan iman. Aman. Ya, Amin. dengan iman. Baik, itu saja yang bisa disampaikan, ayah bunda sekalian. Saya kembalikan kepada Ustadz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.